Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang virus. Pada tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan oleh berita dari Cina tentang virus corona di negara tersebut, yang kemudian tidak lama menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak dari infeksi virus ini pun luar biasa berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan di negara Indonesia. Bahkan sampai saat ini dampaknya masih dapat kita rasakan ya. Apakah itu virus? Mengapa virus dapat menyebabkan penyakit? Meskipun dapat menyebabkan penyakit, virus juga merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri. Mengapa demikian? Karena selain dapat menyebabkan banyak penyakit, virus juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Pada kali ini, kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, struktur virus, dan juga reproduksi dari virus. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang peranan dari virus. Sejarah penemuan virus diawali pada tahun 1876 ketika Adolf Edward Meyer, yang seperti anak-anak perhatikan pada gambar ya fotonya, seorang guru besar pada Sekolah Tinggi Pertanian dan Balai Percobaan Pertanian dari Belanda, mengamati adanya penyakit pada daun tanaman tembakau yang sangat menular. Penyakit ini diberi nama penyakit mozaik. Kemudian ia meneliti dan menyimpulkan bahwa penyakit itu tidak disebabkan oleh mikroorganisme ataupun kekurangan unsur hara. Ia menduga bahwa penyakit itu ditularkan oleh zat semacam enzim yang larut. Kemudian pada tahun 1892, peneliti asal Rusia bernama Dmitri Ivanovsky juga meneliti penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Kemudian ia menyimpulkan juga bahwa ia menemukan bahwa ditemukannya hasil penelitian tersebut disebabkan oleh suatu patogen baru yang diberi nama filterable virus atau virus yang dapat melewati saringan. Nah, pada permulaan abad ke-19, kata virus berarti setiap zat beracun, termasuk bisa ular. Ia juga membuktikan bahwa patogen tersebut dapat melewati saringan bakteri Camberland yang terbuat dari formalin. Nah, berikutnya anak-anakku, mulai dari tahun 1895, banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang virus. Jadi, sejarah penemuan virus itu luar biasa ya, dilihat dari banyaknya para peneliti yang melakukan pengamatannya. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dari virus. Ciri dari virus yang pertama adalah bersifat aseluler. Artinya tidak memiliki atau bukan merupakan sel. Yang kedua, virus tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Virus membutuhkan sel inang, karena virus hanya dapat hidup dan memperbanyak dirinya di dalam sel-sel hidup, sehingga dinamakan parasit intraseluler obligat. Virus juga tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Virus hanya dapat mereproduksi materi genetiknya, sedangkan selubung protein dan struktur lainnya diperoleh dari sel inang. Dan ciri yang berikutnya adalah virus dapat dikristalkan, yaitu sebagai benda tak hidup, dan dapat dicairkan kembali. Demikian ini untuk ciri-ciri dari virus. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan bahas tentang struktur virus ya. Silakan perhatikan gambar yang Ibu informasikan berikut ini. Nah, pada salah satu gambar, di antaranya gambar yang pertama, ini disebutnya gambar dari virus bersampul. Nah, salah satu contohnya yang termasuk virus ini adalah virus influenza. Kita lihat strukturnya ada apa saja. Di antaranya yang pertama ada materi genetik yang berupa RNA. Kemudian ada lipid envelope atau sampul yang tersusun dari lemak, dan juga ada kapsid sebagai selubung protein, yaitu selubung yang membungkus asam nukleat. Kemudian berikutnya ada gambar virus yang tidak bersampul. Nah, di sini terlihat tidak ada istilah envelope karena memang virusnya tidak bersampul atau tidak memiliki amplop, istilahnya pembungkus lapisan luarnya.
Nah, ada juga yang disebut dengan kapsid, yaitu selubung protein yang berfungsi membungkus dan melindungi asam nukleat agar tidak tercerna oleh enzim, memberikan tempat pelekatan yang memungkinkan virion dapat melekat pada sel inang dan memberi bentuk pada virion. Selain itu, pada virus tidak bersampul terdapat materi genetik berupa DNA. Kemudian ada leher, ada selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan juga jarum penusuk. Oh iya, perlu diketahui bahwa struktur dari virus atau virus itu hanya memiliki materi genetik salah satu saja. Jadi bisa berupa RNA atau berupa DNA saja. Jadi tidak keduanya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk dari virus. Nah, coba anak-anak perhatikan bentuk-bentuk virus berikut ini. Ada helikal, yaitu salah satu bentuk dari virus TMV ya, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian ada polyhedral adenovirus, kemudian spherical influenza virus, kompleks bakteriophag ya. Kemudian lagi pada gambar berikutnya ada bentuk dari virus HIV. Ya, seperti itu. Kemudian hepatitis B, Ebola virus, adenovirus, influenza, dan bakteriophag. Jadi, virus itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda ya, tergantung dari jenis virionnya. Setelah kita ketahui bahwa struktur tubuh virus sangat sederhana dan tidak memiliki perangkat untuk bereproduksi secara mandiri. Jadi, bagaimana cara virus bereproduksi? Karena strukturnya yang sangat sederhana, virus memerlukan sel hidup atau yang biasa disebut dengan sel inang untuk bereproduksi. Tiap jenis virus memiliki jenis sel inang yang spesifik. Misalnya, sel-sel tanaman tembakau merupakan sel inang bagi virus mozaik tembakau. Sel-sel hewan mamalia merupakan sel inang bagi virus rabies dan masih banyak lainnya. Pada prinsipnya, reproduksi virus itu terbagi menjadi dua bagian atau dua cara, yaitu ada yang disebut dengan daur litik dan daur lisogenik. Mari kita perhatikan tahap-tahap pada daur litik terlebih dahulu. Tahap yang pertama itu diawali dengan yang disebut perlekatan atau adsorpsi, yaitu melekatnya virus kepada dinding sel bakteri. Berikutnya, tahap yang kedua adalah tahap penetrasi, yaitu setelah perlekatan, DNA fag disuntikan ke dalam sel bakteri, meninggalkan selubung fag di luar sel. Jadi pada tahap yang kedua, pada tahap penetrasi, yang disuntikan hanya materi genetiknya saja, yaitu berupa DNA. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap replikasi dan sintesis, yaitu tahap di mana DNA bakteri didegradasi, DNA fag bereplikasi, dan komponen-komponen fagnya disintesis atau dibuat seperti sintesis selubung ekor, kepala, dan juga serabut ekornya. Kemudian masuk kepada tahap yang keempat, yaitu perakitan, yaitu komponen-komponen fag dirakit menjadi virus yang matang. Dan tahap yang kelima adalah tahap lisis atau pelepasan. Sel-sel bakteri mengalami lisis dan melepaskan fag-fag yang baru yang kemudian akan menginfeksi sel-sel lainnya kembali. Nah, itu untuk tahap untuk daur litik. Nah, daur litik berikutnya adalah daur lisogenik. Pada prinsipnya sama saja dengan daur litik, yaitu dimulai dengan tahap yang pertama perlekatan atau adsorpsi. Kemudian yang kedua tahap penetrasi, yaitu masuknya DNA fag ke dalam sel bakteri. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap penggabungan, yaitu tahap DNA fag bergabung dengan DNA bakteri. Sementara pada daur litik tadi, DNA fagnya itu melemahkan DNA bakteri sehingga DNA bakteri didegradasi. Nah, pada daur lisogenik, DNA bakteri bergabung dengan DNA fag.
Tahap yang keempat adalah tahap replikasi, yaitu tahap ketika DNA bakteri bereplikasi, profag yang bergabung juga ikut bereplikasi. Nah, kemudian seterusnya pada daur lisogenik ini, ketika bakteri bereplikasi, di dalamnya itu materi genetiknya merupakan materi genetik gabungan dari materi genetik bakteri dan virus atau yang disebut dengan fag. Demikian mungkin untuk perbedaan reproduksi virus daur litik dan daur lisogenik. Nah, anak-anakku, pada slide ini anak-anakku tinggal melihat saja rangkuman dari tahapan reproduksi virus. Ya, yang ini adalah untuk siklus litik ya, diawali dengan adsorpsi, kemudian penetrasi, replikasi dan sintesis, serta perakitan dan pelepasan fag. Dan yang ini adalah tahapan untuk siklus lisogenik, yaitu ada adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan juga replikasi. Nah, anak-anakku, demikianlah informasi materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.